Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sambutannya di sini. Saya sebagai pengajar praktik ya Bapak Ibu sekalian, nama saya Sukrisno. Hari ini pendampingan individu satu, karena ada program penggerak yang harus saya dampingi, dan saya bukan untuk mengguru itu ya, karena saya tidak lebih tahu dari Bu Siti sendiri. Jadi saya hanya sharing apa saja yang sudah dilaksanakan selama ini. Kemungkinan besar pendampingan individu ini sekitar 6 kali sebelum sampai Juni. Kebetulan mungkin Bapak Ibu di sini kalau saya sampaikan jadwalnya, kemarin ada orientasi seminggu sebelumnya Lokakarya 1 kita ngadain pendampingan individu 1. Nanti ada Lokakarya 2, nanti ada pendampingan individu. Tujuan di sini yang pertama mungkin saya sambil membaca panduannya. Di sini adalah yang pertama adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kebetulan di SD 1 Ganda ini Bu Siti Istiqomah wakili untuk sebagai guru penggerak. Nah, tujuan saya di sini untuk Anda mendampingi, bukan mengguru ya, sekali lagi Bu ya. Saya tidak lebih baik, kita hanya sharing dan mudah-mudahan nanti ibu-ibunya, bapaknya tahu dan berminat untuk jadi guru penggerak ke depannya. Insyaallah dan semuanya bisa jadi guru penggerak. Karena nanti setelah jadi guru penggerak, seperti yang disampaikan kemarin, bahwa syarat untuk menjadi kepala sekolah ke depannya harus jadi guru penggerak. Kalau kemudian guru penggerak tidak ingin jadi kepala sekolah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi syaratnya itu mungkin nanti Bu Siti setelah ini jadi pengajar praktik, kemudian jadi fasilitator, terus kemudian jadi instruktur, jadi narasumber. Kalau sudah menyelesaikan program guru penggerak. Guru penggerak sendiri ini ada 2 termin ya. Termin pertama ini dimulai dari Oktober Oktober sampai tanggal 23 Desember nanti. Itu termin 1, kemudian kita jeda sebentar, mulai lagi Maret sampai Juni. Di sini itu termin kedua, sampai nanti insya Allah Bu Siti lolos sebagai guru penggerak. Nah, sebelumnya saya tanya kabar Bu Siti ini dulu, setelah 1 bulan gimana kabarnya Bu Siti? Baik. Alhamdulillah Pak. Masih kuat? Oh, insya Allah. Luar biasa Tugasnya sekali. tidak bermasalah ya Bu? Kalau bermasalah tidak, cuma kadang dalam penyelesaian itu ya namanya kita tidak hanya fokus ya Pak, tidak hanya fokus di guru penggerak, jadi sambil ngajar, sambil yang lain-lain itu kadang-kadang ya masih agak ya walaupun belum deadline tapi ya kadang agak terburu seperti itu. Tapi insya Allah sebelum waktunya itu sudah selesai sih. Jadi ikut mewakili kelas. Siapa tadi Bu lumpatnya? Ibu Adija. Iya, itu artinya kegiatan guru penggerak memang diusahakan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Biasanya dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran. Tapi mungkin kadang Bu Siti butuh waktu lebih karena tugasnya banyak, malam harus datang. Tapi memang itu resiko Bu ya. Karena ke depannya semuanya guru harus jadi guru penggerak ke depannya nanti. Kemudian Bu Siti sendiri kira-kira bahwa selama kegiatan ini tidak ada kendala yang pasti ya, tadi yang disebutkan ya, kendalanya apa? Kendalanya kalau masalah kendala apa dulu Pak? Pendalaman apa kendala secara umum? Kalau dari dulu lah kita. Kalau dari dulunya alhamdulillah tidak. Walaupun kemarin sempat saya kan sudah lanjut S2 Pak, insya Allah ya. Tapi ya daring juga. Jadi pas jadwal Zoom waktu itu tabrakan. Tapi ya saya antisipasinya laptop, HP, saya pakai semua kayak gitu. Jadi ya apa ya, insya Allah nggak ada. Karena memang sudah benar tadi diawali dengan niat, apapun yang terjadi sudah kita konsekuensinya ya itu. Tapi kalau secara umum itu kan kendala tidak, kalau secara umum masih tidak ada kendala. Kalau untuk sementara ini belum, bukan nggak ada, masih lancar ya. Iya. Ya karena ini memang fokusnya refleksi awal aja dulu. Awal 1 bulan berjalan itu seperti apa. Kemudian sudah tidak terjadi masalah luar biasa di bulan pertama ini. Jadi masih
Insya Allah sanggup ya di bulan-bulan berikutnya Bu ya. Insya Allah. Kemudian kira-kira dari sekolah ini Bu ada dukungannya apa ya diberikan ekosistem dukungan di sini? Dukungannya ya pasti segala sesuatu yang saya butuhkan itu selalu ada, maksudnya dibantu, didukung oleh kepala sekolah atau dewan guru seperti itu. Contohnya ya ketika ini Pak, jadi saya konfirmasi ke kepala sekolah ya sudah laksanakan, karena mungkin bertabrakan dengan ada waktu yang tepat, dibantu dengan guru yang lain seperti itu. Terus kalau yang lain-lain, kalau semisal nih saya sudah mulai menerapkan sedikit-sedikit ilmu yang sudah saya dapat selama 1 bulan ya Pak, itu ya alhamdulillah ada dukungan dari beliau-beliau ini. Contoh kemarin yang tadinya awalnya saya di sekolah ini Pak, memang awalnya kata beliau-beliau yang senior ini kayak seperti penerapan 5S itu ketika kita menyambut anak di pintu gerbang itu dulu sudah memang sudah ada, tapi mungkin semakin modern anak-anaknya pun sekarang agak lumayan juga. Terus terkendala corona kemarin jadi sempat terhenti di situ. Nah kemarin sudah mulai lagi ya alhamdulillah juga sudah berjalan. Nggak ketang, masih belum maksimal seperti itu. Jadi dari sekolah sudah mendukung Bu ya. Insya Allah. Jadi ekosistem sekolah sudah mendukung walaupun karena penerapannya mungkin diulangi lagi Bu ya. Iya. Dari awal. Kemudian ini mungkin nanti sama rekan guru atau wakil kepala sekolah sudah bisa sedikit berbagi pengalaman ini, kekhawatiran ya, harapan dan kekhawatiran selama menjalani ini dari itu. Kalau saya harapannya itu ya sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan dari materi-materi itu, saya bisa terapkan dengan baik Pak. Anak-anak bisa senang belajarnya, bisa memahami materi saya, anak-anak senang seperti itu kan, dan saya pun bisa terus semangat, terus berjuang, berusaha untuk meningkatkan nilai mutu pendidikan kita seperti itu. Cuma kekhawatirannya satu, ketika kita menerapkan umpamanya suatu metode gitu ya Pak, anak-anak itu kadang mohon maaf di sekolah kami itu memang masih ada anak yang 1-2 itu yang mohon maaf semacam lambat belajar kayak gitu. Jadi memang kebetulan saya kemarin alhamdulillah juga saya ikut guru pembimbing khusus Pak di situ. Alhamdulillah sudah ya itu. Jadi di sekolah kami juga menerima sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak. Tapi di sini dalam arti berkebutuhan khusus bukan anak-anak yang mohon maaf seperti autis dan sebagainya, bukan, tapi anak-anak yang lambat belajar. Karena memang nyatanya kelas 5-6 itu di tempat kami masih banyak yang belum bisa belajar seperti itu. Nah kekhawatirannya itu tadi Pak, jadi saya tuh kadang merasa kalau sudah maksimal, cuma anak-anak yang mohon maaf yang seperti itu kan kadang dari sisi apa ya mentalnya itu juga malah semacam kayak apa ya, kayak semacam kok kurang semangat gitu loh. Jadi tetap saya sebagai guru juga harus lebih semangat, lebih bagaimana caranya saya bisa mengondisikan anak itu bisa semangat sama teman-temannya seperti itu. Cuma kekhawatiran itu ada. Takutnya materi yang saya sampaikan itu tidak bisa sampai ke anak itu walaupun dengan pembelajaran yang berbeda. Jadi memang kalau kita bicara seperti itu kita lebih teladan amal saja. Betul sekali. Tidak semuanya harus bisa ilmu yang Iya. Semuanya punya kapasitas masing-masing. Anak seperti itu Pak, mohon maaf kalau sesuai dengan apa yang saya pelajari kemarin di pendidikan itu, dia nggak bisa ngikutin anak-anak yang reguler. Jadi di situ kita sebagai guru juga harus punya penilaian sendiri, punya materi sendiri untuk anak itu yang tidak keluar dari tema yang kita kasih ke anak-anak reguler. Karena kadang kita merasa kalau itu masih kayak gitu kan, ini kayak gitu. Pernah mau juga waktu itu ketika saya menggunakan metode
baru yang membuat anak-anak senang, gembira, walaupun saya harus kasarnya ngomong saya pakai jajan untuk rewardnya. Kan anak-anak senang tuh kalau anak-anak SD itu semangat kan ya, oh begitu semua sini. Ada yang anaknya itu nangis malahan, jadi ketika ayo nak kita bareng kayak belajar itu kayak semacam kuis ataupun kita bikin apa namanya cepetan lomba lah gitu, dia nangis malahan karena dia ya mohon maaf belum bisa mengikuti itu. Tetap harus mensupportnya, menyemangatinya, bagaimana caranya. Isi sendiri tadi lupa sih, mengaku kelas berapa? Saya itu guru agama Pak. Jadi seluruh kelas ya? Seluruh kelas, cuma apa yang tadi nggak mau cerita ya Pak ya. Saya kan di sini angkatan 2019. Ya. Tapi alhamdulillah di negara kita ini ada Bunda Zainab, itu Bunda yang sudah senior di sini, sudah sertifikasi. Salah Bunda. Nah, jadi saya di sini cuma 2 kelas, kelas 5A dan B. Selanjutnya saya ada di SD 2 Gunung Mekar. Nanti kalau jenengan mau pulang arah Pasir Sakti lewat di situ. Sekolahan yang pinggir dengan salah-salah di situ Pak. Malah saya 6 kelas di situ. Jadi nah, tapi sebenarnya intinya di sini. Di sini gitu. Tapi dalam pelaksanaan ya apa namanya penerapan ilmu dari calon guru penggerak sendiri ya saya terapkan di sini dan di sana. Kalau Ibu sendiri, menurut Ibu harapan itu tuh apa dengan adanya Siti ini? Artinya harapannya apa? Khawatirnya apa? Apa nanti khawatirnya karena jelas sekolah tadi? Nanti kan Bu Zainab kan udah mau pensiun ya. Nanti dia kembali lagi ke sini, nanti ditarik lagi. Harapannya semoga dia mengembangkan lebih baik lagi. Yang didapat di guru Oh, yang didapat dari guru penggeraknya. ada kekhawatiran tersendiri nggak? Kekhawatiran kalau di sini nanti nggak fokus di sini, fokus di sana. Ya, tidak. Selama ini netral ya. Netral. Dia tuh berangkat ke sini pagi-pagi, kadang-kadang dia udah nyampe duluan di sini. Nah, dari Sri Gading gitu. Iya. Kadang-kadang malu juga guru yang dari sini, kok dia udah nyampe duluan di sini. Kadang-kadang. Jadi bentuk-bentuk dukungan dari teman-teman ini apa Bu? Dari rekan-rekan di sini, sama kemudian ayo Siti didorong atau gimana? Ya, banyak dorongannya dari teman-teman di sini supaya dia lebih maju lah. Bisa menularkan apa yang didapat ya. Selama 1 bulan ini kan luar biasa Bu ya, apa yang didapat ini. Jadi sebenarnya apa ya, kalau kita bicara dengan guru penggerak kan nggak lepas dari kurikulum merdeka gitu. Di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kelas 1 dan kelas 4 yang sudah, ya kalau yang lain karena saya di sini ngambilnya kelas 5, saya masih pakai kurikulum 13 Pak. Cuma untuk penerapannya itu ya saya masuk-masukkan saja. Apa kurikulum merdeka. Karena kedepannya nanti kita pakai kurikulum merdeka semua. Iya. Jadi kemudian di modul 1 itu kan kita masih fokus pembelajaran belajar dewasa Bu. Ada perubahan nggak sebelumnya dengan sekarang gitu? Ya kalau perubahan itu ada Pak, cuma belum maksimal. Sedikit ada. Sedikit ada, karena memang dari tadi saya contohkan di proses pembelajaran, ibaratnya yang kita berpihak kepada anak kan, di situ ya memang sangat luar biasa anak. Jadi contoh yang gampang, jadi guru itu dinantikan kedatangannya luar biasa. Makanya ketika saya ngajar di kelas sebelah, Bu, kapan ketemu saya? Ibu ini nggak ketemu saya loh, gini-gini. Yang tadinya, Bu capek saya nulis terus, karena memang buku paketnya kan di sini memang belum rata, jadi saya pinjamkan nggak perlu pulang. Jadi dalam materi-materi itu harus tersampaikan. Ya benar Pak, yang dikatakan memang kalau dulu itu menggunakan apa namanya teacher center, fokus sama guru kan, seperti itu. Tapi dengan adanya salah satu berpihak kepada murid, menerapkan pembelajaran belajar wawancara, itu sedikit saja yang saya terapkan belum maksimal ya Pak ya. 1 bulan. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya sering berbagi sama kawan saya, sama Desi dan Dendi.
ayo bilang kamu lihat sendiri kan anak-anak seperti ini antusiasnya gitu. Jadi respon anak itu menjadi seperti apa ya, guru yang selalu bisa dirindukan Iya, intinya ya. benar Pak. Jadi tinggal itu luar biasa. Kadang-kadang kan memang benar yang disampaikan, guru ini datang lagi kan, Iya, anak betul. ini kan, udah kalau gurunya nggak datang kan senang, Benar. dia bisa libur ya artinya kan, nggak ada pelajaran. Tapi kalau sudah bisa dijadikan guru yang dirindukan itu luar biasa, walaupun nanti mungkin rewardnya hanya sekedar Senin, apa gitu kan. Acan rentengannya gitu tak bikin apa namanya lomba-lomba kan, tapi ya saya sistemnya menang kalah bisa kasih satu-satu. Oh gitu. Yang penting mereka antusias dulu Iya, ya. saya kan nyari semangat mereka Pak. Jadi kalau menurutku ada sedikit tadi ada perubahan, ada respon, terus masih ada yang perlu diperbaiki lagi ya. Kalau untuk masa diperbaiki lagi itu tergantung kepada diri saya sendiri Pak. Maksudnya begini, jadi seorang guru itu kan harus memang benar-benar memiliki paling tidak bermacam-macam metode yang harus kita punyai sehingga bisa tidak di dalam kelas itu tidak bosan untuk anak-anak itu. Anak-anak itu juga ketika belajar seperti itu aja dalam satu hari, kembali lagi hari berikutnya seperti itu lagi, mereka bosan. Jadi intinya saya harus tetap semangat dalam menggali potensi anak, dalam menerapkan bermacam-macam metode ataupun media yang akan saya gunakan untuk ke pembelajaran di anak didik saya. Ini kita berbagi sharing karena memang ketika di kurikulum PTN itu sudah tidak ada KKN lagi. Betul. Jadi kita sudah menilainya ke anak itu nggak pakai nilai angka, prosesnya yang kita nilai. Artinya nggak harus anak itu dapat nilai 70, tetapi bagaimana proses anak itu kan sekarang tidak dikejarkan pembelajaran, cabang pembelajaran. Materi kelas 1 pun bisa dibawa ke kelas 2. Jadi tidak ada harus ketuntasan yang harus dituntaskan, dipaksakan harus tidak, tidak harus syarat yang habis. Kalau misalnya mungkin kemampuan di kita kan, kalau dulu kan ada KIKD, ada sudah referensi, kemudian kita ambil aja yang sesuai dengan sekolah. Kalau dari 15 yang cocok cuma 4, ya udah 4 aja yang diterapkan, ya langsung banyak. Kemudian ya itu tadi, ketika kita ada anak berkebutuhan khusus ya, yang lain mungkin sudah mencapai misalnya ke pelajaran yang jauh, membaca cepat. Apakah nanti kalau anak itu sudah di kelas 6 lulus itu sudah bisa membaca itu dianggap berhasil? Biasa sudah berhasil, walaupun yang lainnya sudah bisa membaca dalam hati, membaca cepat. Kalau dia hanya bisa membaca saja atau mungkin bahkan hanya mengeja, itu sudah keberhasilan, kita sudah gagal. Nah, ini kadang kita sendiri yang merasa gagal. Iya. Tapi perubahan-perubahan itu di LMS sudah ibu tuangkan di situ. Jadi apa di LMS itu sistem itu ditulis, walaupun perubahan kecil-kecil. Kadang kan saya sendiri yang lupa ngecek karena saking banyaknya kerjaan, tambahan. Tapi jangan dijadikan alasan tuh. Jadi saya luar biasa pengalamannya. Kemudian Bu Siti sendiri sudah membuat portofolio belum untuk kerangka portofolio itu digital? Belum itu Pak. Belum. Makanya saya masih kayaknya kalau yang portofolio itu apa memang saya belum sampai ke situ, apa memang Dengan saya kita belum disampaikan ya? belum. Oh belum, karena kemarin beberapa hari saya nggak pernah ikut Oh Zoom, gitu. gitu ya. Iya. Cuman pendampingan individu ini ada portofolio digital, mungkin pakai Google Site, bagaimana cara membuatnya di Armasurnya ada, di YouTube juga ada, nanti bisa belajar kita sharing-sharing portofolio digital itu. Jadi mungkin juga bisa kita bahas lagi di Lokakarya 1. Kalau mungkin di Lokakarya 1 ya, ini ada di Lokakarya pendampingan individu 1. Saya harap berarti bisa dibaca-baca atau membuat portofolio digital sama konsepnya dengan portofolio biasa. Cuma kalau portofolio digital di situ kan ada kalau di YouTube banyak, tapi kalau saya jelasin nggak paham. Jadi kalau lupakan, kalau di YouTube bisa diputar ulang bagaimana masuk website-nya.
Jadi di sini refleksinya itu salah satu kurang sudah balik. Jadi ide bu, ide ada enggak ide baru? Tadi kan sudah dulu yang dirindukan. Iya. Ada nggak satu ide yang muncul untuk membuat pembelajaran yang bagus dari kecil aja? Tadi kan ada 5S yang diterapkan, tapi di depannya ada ide apa lagi? Kalau yang 5S itu sudah diterapkan, kemudian kalau ide yang di dalam kelas sendiri itu yang sudah saya terapkan ya Pak, saya itu membuat kayak semacam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Iya. Tapi kesepakatan. Iya, jadi kesepakatan ini kita buat dengan anak-anak. Dimana mereka itu saya kasih kayak semacam kertas kecil-kecil, ayo Pak kita bikin kesepakatan yang kita sepakati di kelas kita. Contohnya saya jelaskan, intinya hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik untuk kita, terutama di kelas kita untuk kenyamanan kita belajar. Itu sudah saya terapkan. Itu yang lainnya seperti ya kalau saya sih enggak ini ya Pak, kembali lagi ke apa yang sudah saya pelajari itu saya bisa menanamkan atau menerapkan ke dalam sekolah ini. Seperti nilai-nilai itu kan, peran penggerak sendiri itu sedikit demi sedikit sudah mulai saya terapkan. Ini kan saya masih mendapatkan satu tuh ya, insya Allah nanti ada seterusnya. Kira-kira pengennya nanti ada saran buat saya untuk pendampingan ke depannya seperti apa? Mungkin saya tadi merepotkan harus nanya-nanya. Ya karena masih perdana sih Pak, kalau menurut saya wajar. Karena saya juga dulu seperti itu untuk mencari suatu teman yang saya belum tahu ya. Kira-kira mungkin yang harus saya perbaiki ke depannya nanti apa ya? Kalau jujur dari saya pribadi, saya pengennya apa ini ya Pak, kayak praktek langsung gitu. Oh gitu, jadi saya di kelas atau iya kayak gitu. Jadi supaya kita tidak hanya teori. Ya saya alhamdulillah Pak Sutris itu sudah percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya lebih senang lagi kalau nanti apa namanya bisa Pak Sutrisno bisa melihat apa ya, maksudnya ini seperti ini Pak. Iya, terus bisa Bu harusnya Ibu seperti ini, saya dibantu atau dibimbing begini kayak gitu. Kalau seharusnya sebenarnya nggak harus. Oh ya. Saya mungkin hanya berbagi sharing. Insya Allah. Oh gitu. Ya, terima kasih. Insya Allah. Karena memang saya benar-benar butuh ilmu Pak. Karena saya yakin juga kalau Pak Sutris itu sudah insya Allah udah di atas saya kan levelnya untuk guru penggerak ini gitu. Jadi saya ya salah satunya itu harapan besar kepada Pak Sutris bisa memberikan bimbingan ataupun masukan, kritik dan sarannya untuk saya pribadi dan untuk sekolah ini secara umum yang lebih baik lagi. Jadi Bu, terima kasih untuk ini. Mungkin tadi seksi yang harus saya awali, nanti mungkin kita bisa diskusi. Tentunya di sini saya pokoknya mohon maaf kalau kurang berkenan gitu artinya. Tetapi saya terima kasih atas sambutannya yang luar biasa yang masih bergerak di bidang saya sendiri juga belum begitu paham, belum bisa hanya sharing saja. Iya saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi nanti kita setelah ini kita diskusi aja. Tapi sebelum saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.